Hai, perkenalkan nama saya Bayu dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi dan politik masa Orde Baru sebelum melakukan wawancara. Indonesia telah mengalami beberapa periode sistem pemerintahan semenjak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai saat ini. Nah, salah satu sistem pemerintahan yang cukup lama bertahan di Indonesia yakni selama 32 tahun, yaitu masa Orde Baru. Masa Orde Baru terjadi di Indonesia setelah mundurnya Presiden Soekarno dan digantikan oleh Soeharto yang mendapatkan mandatnya melalui Surat Perintah 11 Maret atau disebut juga Super Semar yang terjadi setelah peristiwa G30 SPKI. Sistem pemerintahan ini dimulai sejak 1966 sampai 1988 dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini saya akan mewawancarai tentang kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Dan narasumber saya adalah kakek saya sendiri. Nah, Opa, bagaimana sih apa yang terjadi pada saat pemerintahan Soeharto pada masa Orde Baru? Awal dari Orde Baru itu, orde itu artinya sistem pemerintahan. Waktu Orde Lama itu zaman Presiden Soekarno, itu sistem pemerintahannya itu hampir sama sih sebenarnya, cuma sistem politiknya lebih ke masalah persatuan dan kesatuan yang ada kaitannya dengan masa revolusi. Jadi sebenarnya masih dalam rangka pembangunan. Cuma pada waktu itu kan yang menentukan siapa presiden itu MPR, dimulai dari MPRS dulu sebelumnya, kemudian jadi MPR. Setelah terjadi G30S, jadi G30S itu sebenarnya sampai sekarang ini masih tetap jadi tanda tanya, apakah itu memang produk Partai Komunis Indonesia atau Partai Komunis Indonesia itu hanya jadi kuda tunggangan. Ya, karena sampai sekarang ini nggak jelas. Ya, walaupun sudah diumumkan G30S itu pembunuhan pada jenderal-jenderal yang menentang sistem pemerintahan Orde Lama. Orde Lama itu sistem pemerintahannya itu dia merangkul semua pihak, termasuk juga Partai Komunis. Nah, terjadi G30S itu dianggap sebagai pemberontakan oleh Partai Komunis untuk mendirikan